Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya akhawat. Sabahul khair. Kaifa halukun? La'allakun bi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naqra'u du'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadzakartu 'anil hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Apalagi sekarang kita akan belajar tentang tajwid, ya. Maka hadis qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bagaimana yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil? Yaitu membaca Al-Qur'an dengan pelan-pelan dan dengan makhraj yang benar, dengan panjang pendek yang benar, tidak cepat-cepat. Akhirnya kalau misalnya kita terlalu cepat membaca Al-Qur'annya, bisa jadi bacaan kita itu tidak tepat, tidak benar. Jadi kalau tidak benar bacaannya, akan salah juga di artinya nanti. Jadi ketika membaca Al-Quran harus hati-hati, baik itu makhrajnya, matnya, dan lainnya. Baiklah ya akhwati, sebelum kita mulai ke pelajaran yang selanjutnya anil makharijil huruf, Ustazah akan mengulang sedikit tentang makharijil huruf. Makharijil huruf bermakna makharij, dia jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf. Ya, jadi tempat keluar huruf itu harus tepat, harus benar, ya, tidak boleh salah, karena ketika salah pengucapannya, salah bacaannya. Makharijul huruf dibagi 5. Yang pertama al-jauf, rongga mulut. Al-jauf itu ada 3 huruf. Yang pertama alif, waw sukun, ya sukun. Yang kedua al-halq, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Di situ ada 3 bagian tenggorokan. Yang pertama tenggorokan bagian bawah, yang kedua tenggorokan bagian tengah, dan yang ketiga tenggorokan bagian atas. Di tenggorokan bagian bawah ada hamzah sama ha. Nah, coba dirasa hamzah dan ha itu di bagian bawah, coba dipegang di tenggorokan paling bawah, akan bergetar, ya, ketika kita baca. Yang kedua tenggorokan bagian tengah, di tengah coba dipegang di tengah dan bacakan huruf ain ha, ain ha, ain ha. Dan yang ketiga tenggorokan bagian atas, pegang di atas, di atasnya huruf, sebutkan huruf ghain kha, ghain kha, maghdu, 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 khalaqal insana. Nah, sekarang yang nomor 3, dia masuk al-lisan. Al-lisan artinya lidah. Nah, makhraj ini berhubungan dengan bagian-bagian lidah.
Bagian lidah itu terbagi beberapa. Yang pertama, bagian pangkal lidah. Bagian pangkal lidah ada 2 huruf, yaitu qaf sama kaf. Qaf sama kaf. Bagaimana cara pengucapan huruf qaf? Pangkal lidah menempel ke tenggorokan paling belakang. Pangkal lidah menempel ke tenggorokan paling belakang. Coba dipraktekkan. Ak, ak, ko, qi, ku, ak, ak. Yang kedua ada huruf kaf. Pangkal lidah, cara pengucapannya, pangkal lidah menempel ke tenggorokan paling belakang juga, tapi naik sedikit dari ko. Coba ka, ko, ak, ko, ka. Huruf K ini ada hembusnya sedikit ya. Yang kedua, lidah bagian tengah atau wastul lisan. Di sini ada 3 huruf. Yang pertama huruf jim, shin, dan ya. Huruf jim, shin, dan ya ini ketika kita baca, tengah lidah menempel, bagian tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Bagian tengah lidah menempel ke langit-langit bagian atas. Contohnya, jadiju, shashishu, yayiyu, ai. Yang ketiga, bagian tepi lidah. Bagian tepi lidah ini ada 2 huruf, yaitu huruf dhad dan lam. Dhad letaknya dari pangkal lidah ke bagian tengah lidah sampai ke tengah lidah. Pangkal lidah sampai ke tengah lidah itu menyentuh gigi geraham atas. Yang kedua, huruf lam. Nah, kalau tadi dot dari pangkal lidah sampai ke tengah, sekarang dari tengah sampai ke ujung lidah. Ingat ya, huruf ini bagian tepi lidah. Jadi bagian tepi lidah dari dari pangkal lidah ke tengah lidah itu huruf dot. Dan bagian tepi lidah dari tengah ke ujung lidah itu huruf lam. Bagaimana cara pengucapan huruf lam? Ujung lidah tempelkan ke gusi atas yang dekat dengan gigi taring atau gigi seri, ya. Lalilu.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Antuna harus hati-hati dengan huruf lam. Sering sekali huruf lam dipantulkan ketika dibaca, seperti alhamdulillah. Nah, itu salah ya bacaannya. Jadi tidak dipantulkan, tapi ditahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu bagian ujung lidah. Bagian ujung lidah ini hurufnya selain huruf yang sudah kita sebutkan tadi. Di sini ada huruf nun. Bagaimana cara pengucapan huruf nun? Ujung lidah tempelkan di gusi atas lebih dalam sedikit dari huruf lam. Kalau lam tadi di gusi yang dekat dengan gigi seri, sekarang kalau huruf nun lebih sedikit di dalamnya. Al-an, al-an, al-an. Na-ni-nu-an, na-ni-nu-an, min. Sekarang huruf kedua di bagian ujung lidah, yaitu huruf ra. Huruf ra ini bagaimana cara pengucapannya? Yaitu tempelkan ujung lidah di gusi atas lebih dalam dari huruf nun, lebih ke atas lagi dari huruf nun. Kita praktekkan dari huruf lam. Al, an, ar. Al, an, ar. Jadi kita naikkan sedikit-sedikit dari huruf lam, nun, dan ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Fahimtun? Nah, dicoba ya, dicoba pengucapannya. Di bagian ujung lidah selanjutnya ada huruf ta, dal, dan to. Bagaimana cara pengucapannya? Tempelkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas. Di mana Ustazah pangkal gigi seri atas itu? Di tempat tumbuhnya gigi, di gusi, antara gusi dan gigi tempat tumbuhnya, di situ ya ditempelkan. At, dal, ad, to, at, tati, tu, ad, dadi, tu, ad, dadi, tu, ad, tati, tu, at, tati, tu, at. Dan untuk bagian ujung lidah selanjutnya, hurufnya ada huruf shad, zai, dan sin. Bagaimana cara pengucapannya? Ujung lidah tempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi seri bawah. Tempat pertama tumbuh gigi seri bagian bawah, atau ke gusi bawah. Shad, as, shad, as, zai, sasisu, as, zazizu, az, zazizu, az. Sin, sasisu, as, sasisu, as. Kalian merasakannya? Gusinya menempel di
gusi bawah atau di gigi seri bawah. Untuk huruf yang terakhir yang berada di ujung lidah ada huruf dha, za, sa. Dha, za, sa. Huruf ini diucapkan dengan cara ujung lidah tempelkan ke ujung gigi atas. Ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi atas. Sa, 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 za, 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 to, to, to. Sa, si, su, as, za, zi, zu, az, dha, zi, zu, ad. Fahimtun? Makharijul huruf yang keempat adalah asy-syafatain. Apa artinya? Kedua bibir. Nah, di sini ada di asy-syafatain ada huruf yang pertama huruf fa. Bagaimana cara pengucapan huruf fa? Huruf fa cara pengucapannya ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bagian bawah. Ya, coba fa, 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 af, fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af. Kedua ada huruf ba. Bagaimana cara pengucapannya? Tempelkan kedua bibir disertai dengan ditekan. Ba, ba. Ditekannya sedikit aja ya, sedikit saja. Ba. Babi, bu, ab. Babi, bu, ab. Kemudian ada huruf mim. Huruf mim sama cara pengucapannya menempelkan kedua bibir tidak disertai dengan ditekan, cuma menempelkan saja. Ma, ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Dan yang terakhir adalah huruf waw. Huruf waw dia kedua bibir dibonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah. Waw, waw. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Dan makharijil huruf yang terakhir adalah al-khayshum. Artinya rongga hidung. Al-khayshum dia itu adalah pangkal hidung bagian atas, tempat keluarnya seluruh bunyi gunnah yang dengung saja, suara gunnah. Cuma yang dengung. Di sini ada dua huruf. Yang pertama huruf mim dan nun. Mim dan nun ini pengecuali kalau huruf-huruf yang lain yang tadi kita sebutkan tidak boleh masuk ke hidung, tidak boleh keluar dari hidung bunyinya. Ketika kita baca tidak boleh bergetar di hidung. Nah, kalau ini dia huruf pengecualian, ya, mim dan nun ini dia ada sifat gunnahnya, sifat dengungnya. Contohnya mim ba'di may ya'mal, may ya'mal. Misal innal ladzina amanu. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan tentang makharijil huruf. Baik, fahimtunna? Sudah sampai sini, antunna paham? Jangan lupa dilatih. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh japri ustazah. Natafi bihadza. Jazakunallahu khairan ala husni ihtimamikum. Nakhtatim bidu'atil kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.